Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abiah Siratul Nafisah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas managing file pada administrasi sistem jaringan. Nah, beberapa materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, struktur direktori pada Linux, kemudian navigasi path, ada absolute versus relative path, kemudian ada special character. Yang kelima, membuat file dengan touch, kemudian perintah ls, membuat direktori dengan mkdir, kemudian ada perintah cp, perintah mv, dan perintah rm. Langsung saja pada struktur direktori file. Nah, yang pertama ini namanya root. Root ini adalah direktori paling atas dari struktur file system. Jadi semua file dan direktori lainnya ada di bawah direktori ini. Kemudian yang pertama ada /bin. Ini berisi program eksekusi dasar atau binary yang diperlukan untuk booting dan menjalankan sistem seperti perintah ls, cp, mv, dan lain-lainnya. Kemudian ada /sbin. Berisi program eksekusi sistem yang digunakan oleh administrator seperti ifconfig, reboot, dan shutdown. Kemudian ada /home. /home ini berisi direktori home untuk setiap pengguna yang terdaftar di sistem. Nah, setiap pengguna memiliki direktori terpisah di dalam home seperti /user1, /user2, dan /user3. Kemudian ada /usr. Ini berisi program dan file data yang digunakan oleh pengguna. Ini termasuk subdirektori seperti /usr/bin untuk program pengguna, ada /usr/lib untuk pustaka, dan /usr/share untuk data yang dibagikan. Lalu ada /opt. Ini berisi aplikasi tambahan yang diinstal secara opsional. Aplikasi ini biasanya tidak berasal dari distribusi Linux standar. Kemudian ada /root. /root ini direktori home untuk pengguna root atau super user. Ini berbeda dengan direktori home pengguna biasa yang ada di /home. Kemudian ada /tmp. Ini adalah tempat untuk menyimpan data sementara untuk file-file yang digunakan oleh aplikasi. Ini adalah isi dari direktori ini yang biasanya dihapus pada saat booting. Kemudian ada /etc. Ini berisi file konfigurasi untuk sistem dan aplikasi. Contohnya termasuk file konfigurasi jaringan, pengguna, dan grup. Kemudian ada /mnp. Ini untuk tempat untuk mount sistem file sementara. Biasanya digunakan oleh administrator untuk mount perangkat secara manual. Kemudian ada /for. Ini berisi data yang sering berubah seperti log system, spool email, dan cache aplikasi. Kemudian yang terakhir ada /boot. Nah, ini berisi file-file yang diperlukan untuk booting sistem, termasuk kernel Linux dan gambar antivirus. Nah, lalu yang kedua, navigasi path. Yang pertama ada cd to change directory. Ini digunakan untuk berpindah antara direktori di dalam sistem file. Yang kedua ada pwd to see current directory. Untuk menampilkan jalur direktori di mana saat ini kita berada. Yang ketiga ada ls to see what is inside directory. Untuk menampilkan daftar file dan subdirektori dalam direktori saat ini. Kemudian ada absolute path versus relative path. Absolute path is fully qualified name start from root. Jalur menuju file atau direktori yang dimulai dari start. Kemudian relative path is start from current working directory. Lokasi file atau direktori berdasar posisi direktori saat ini. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu special character. Nah,
kita akan mencoba melihat di mana posisi kita sekarang. Nah, posisi kita ini berada di /home/Zara. Kemudian untuk special karakter yang pertama itu ada titik satu. Titik satu ini namanya current directory atau direktori sekarang kita berada. Kita coba ls. Nah, ini untuk melihat isi dari direktori home user. Atau kita bisa ketikkan ls.1. Ini juga sama fungsinya karena menunjukkan direktori yang sekarang. Yang kedua ada titik 2. Titik 2 ini adalah parent directory atau direktori di atasnya. Jadi misalkan kita cd, maka kita akan masuk ke direktori yang di atasnya, yaitu kan sebelumnya kita berada di direktori /home/user. Di /home/user. Maka sekarang kita berada di atasnya, yaitu di home. Nah, kita masuk ke cd Zara slash, kemudian kita melihat lagi direktori. Nah, sekarang kita berada di direktori /home/use, berada di posisi /home/Zara. Kemudian kita coba ls. Kita coba buka cd, kita buka yang download. Nah, kita masuk ke direktori download. Kemudian untuk keluar dari download ini kita bisa ketikkan cd.2 lagi. Nah, ini kita kembali ke /home/Zara. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat file dengan perintah touch. Nah, kita cek dulu posisi kita sekarang ada di mana. Jadi posisi kita ini berada di /home/Zara. Kemudian saya akan coba ls untuk melihat isi dari file atau direktori. Nah, di sini ada direktori desktop, documents, download, music, pictures, public, templates, dan videos. Oke, langsung saja. Saya akan mencoba membuat file di sini dengan perintah, dengan cara a.txt. Kita ls. Nah, di sini file a.txt ini sudah ada. Kemudian saya akan membuat file dalam dokumen. Caranya cd documents, lalu kita tuliskan saja touch.txt. Nah, di dalam direktori dokumen ini terdapat sebuah file b.txt. Nah, cara untuk membuat file di dokumen tanpa menggunakan cd dokumen slash ini bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Kembali touch documents .txt. Nah, di dalam direktori dokumen ini terdapat dua file, yaitu b.txt dan c.txt. Selanjutnya ada perintah ls. Nah, perintah ls ini adalah untuk melihat atau menampilkan file atau direktori. Kita coba ls. Nah, di sini kan kita sudah membuat file a.txt. Kita akan coba untuk melihat pada dokumen. Nah,
Nah, di sini juga terdapat b.txt dan c.txt. Lalu kita lalu ada beberapa parameter antara lain yaitu ls min i. Ini untuk menampilkan daftar file dengan informasi rinci. Ini untuk menampilkan file dengan informasi rinci. Kemudian, nah ini contohnya seperti ini, ada a.txt. Nah, lalu yang kedua ada ls strip a min a. Ini untuk menampilkan semua file termasuk file tersembunyi. Ada a.txt, voice.log, chc, desktop, download, icon, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada ls min. Ini untuk menampilkan isi direktori dan semua subdirektori secara rekursif. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Nah, mkdir ini adalah perintah untuk membuat direktori baru dalam sistem file. Cukup mkdir. Nah, kemudian ls. Nah, di sini muncul direktori baru yaitu direktori Zara. Nah, kemudian kita juga bisa membuat lebih dari satu direktori dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seperti ini, kita buat mkdir zrd, zrc, dan zrd. Kita ls, kemudian yang di sini muncul ada zra, zrb, zrc, dan zrd. Di sini juga sudah muncul. Nah, ada contoh kasus yaitu kalau kita ingin membuat direktori di dalam direktori lain. Contohnya kita buat direktori zre pada direktori desktop. Kemudian ls min. Nah, pada direktori desktop ini telah muncul direktori zre. Nah, misalkan kita akan membuat direktori percabangan dengan cara alternatif, yaitu mkdir p, kemudian f, kemudian ls min r. Nah, di dalam zrf ini ada zrg dan di zrf zrg terdapat zrh. Kita akan membuat satu lagi. Kita ulang. Nah, di sini di dalam direktori zri terdapat direktori zrc, kemudian ada direktori zri dan direktori zrc terdapat direktori zrk. Selanjutnya ada perintah cp, yaitu print atau copy untuk Selanjutnya ada perintah cp untuk menyalin atau copy file dan direktori. Rumusnya itu adalah cp source destination.
Jadi source ini file yang akan disalin, kemudian destination-nya itu file tujuan. Lalu ls nah, di dalam sini kan terdapat file b.txt dan c.txt. Kemudian kita akan mengcopy yang b.txt. Dokumen b.txt. Karena di sini destination-nya belum saya masukkan. txt /home /Sera. Nah, di sini b.txt-nya sudah masuk ke dalam home Sera. Kemudian coba ls documents. Nah, namun di dalam direktur dokumen ini masih tetap ada b.txt. Kemudian namun ada cara lain yang akan kita copy, yaitu c.txt. Kita ls, kemudian cp documents c.txt. Nah, di sini kita menggunakan titik 1 karena titik 1 ini adalah current directory. Nah, bagaimana jika kita akan memindahkan file lebih dari satu? Kita bisa cp a.txt, b.txt, c.txt, seperti Sera. ls Sera. Nah, jadi a.txt, b.txt, c.txt kita kopikan ke dalam direktori Sera juga. Selanjutnya adalah perintah mv. Perintah mv adalah perintah merubah nama dan juga memindahkan data atau file. mv ini hampir sama dengan cp. Khususnya itu mv source destination. Ini sama seperti cp juga. Oke, kita langsung saja mempraktekkan untuk melakukan rename. mv a.txt kita ubah menjadi tkj.txt. Lalu kita ls. Nah, di sini a.txt telah berubah nama menjadi tkj.txt. Lalu kita akan merubah nama dan memindahkan file c.txt ke dalam Sera. Kita tulis mv c.txt kemudian Sera /c from Sera .txt.
Selanjutnya yang terakhir ada perintah rm atau remove yang digunakan untuk menghapus file atau directory. Kita akan coba menghapus b.txt. Nah, di sini tidak ada. Lalu misal kita akan menghapus beberapa file yang kita buat. Kita akan membuat file dulu. Kita lagi .txt, .txt, kemudian tom. Nah, di sini kita akan hapus dengan rm, kemudian bintang .txt. Lalu akan menghapus lagi. Oke, kita ulang. Yes, oke. Kita coba. Nah, rmdir ini untuk menghapus file, menghapus directory serta isi-isinya. Namun di sini saya coba membahas. Nanti kita coba hapus dengan cara seperti ini, win ff, kemudian yang akan kita hapus zrf, lalu ls. Nah, zrf di sini sudah tidak ada. Sekian penjelasan dan praktik tentang managing file. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.